Rasulullah SAW mengatakan, siapa-siapa yang tidak mendapatkan kebaikan di malam Lailatul Qadar, maka dia tidak akan mendapatkan kebaikan di waktu-waktu manapun. Nah ini. Saking luar biasanya malam Lailatul Qadar tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Smart Skill School. Bulan Ramadan ini berlalu begitu cepat dan memasuki malam Lailatul Qadar. Nah, jangan sampai ketinggalan. Yuk kita sambut Ustadz kita, Ustadz Adi Warman Azwar Karim. Ustadz, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, berkah, bahagia ya Allah. Amin. Amin, Alhamdulillah. Ustadz, ini kita sudah mulai masuki malam-malamnya Lailatul Qadar nih Ustadz. Bener banget. Bisa Ustadz ceritakan sedikit tentang Lailatul Qadar nih sekali lagi, atau ada hal yang belum kita ketahui? Ya, sebetulnya ada beberapa hal baru yang belum kita sempat bahas di tahun-tahun lalu mengenai Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ini pertama-tama kita akan ambil dulu dari kitab Muqasyafatul Qulub. Ini tulis oleh Imam Ghazali. Dalam kitab tersebut, Imam Ghazali mengingatkan kita lagi bahwa ada 2 hari raya para malaikat. Kalau kita hari rayanya Idul Fitri sama Idul Adha. Tapi malaikat, dalam kitab tersebut, Imam Ghazali merujuk pada pendapatnya Imam Al-Subki. Beliau mengatakan hari raya malaikat itu ada 2, yaitu malam nisfu Sya'ban dan malam Lailatul Qadar. Mengapa disebut hari raya para malaikat? Karena pada 2 malam itulah malaikat yang mempunyai tugas masing-masing, macam-macam. Ada yang bagian rezeki, ada yang segala macam tugas malaikat macam-macam itu. Pada 2 malam itulah Allah memberikan tugas untuk semuanya meninggalkan posnya masing-masing. Melihat kita anak cucu Adam. Dalam Al-Quran disebut tanazzalul malaikatu waruhu fiha. Semuanya diizinin oleh Allah. Biizni rabbihim. Diizinin sama Allah. Semuanya meninggalkan posnya. Turun ke langit dunia. Ngelihat kelakuan kita anak-anak cucu Adam ini. Biizni rabbihim min kulli amrin. Semua urusan pada malam itu Allah langsung yang ngaturnya. Karena para malaikatnya meninggalkan posnya masing-masing. Begitu istimewanya malam Lailatul Qadar ini. Karena dia adalah malam hari rayanya para malaikat. Sehingga Nabi Musa alaihissalam sampai-sampai beliau itu ngiri sama keistimewaan yang diberikan Allah kepada umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adanya dalam kitab Kanzul Yawakid. Okay. Dalam kitab tersebut diceritakan Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah. Wahai Allah, masukkan aku ke dalam orang-orang yang dekat padamu. Maka kemudian Allah menjawab doanya Nabi Musa tersebut. Wahai Musa, orang-orang yang dekat padaku adalah orang-orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar. Kemudian Nabi Musa alaihissalam berdoa lagi kepada Allah. Wahai Allah, kalau begitu masukkan aku ke dalam golongan orang-orang yang berada dalam rahmatmu. Dicurahkan rahmatmu. Maka kemudian Allah menjawab doa Nabi Musa tersebut. Allah mengatakan, wahai Musa, orang-orang yang berada di dalam rahmatku itu adalah orang-orang yang mengasihi fakir miskin di dalam malam Lailatul Qadar. Maka Nabi Musa berdoa lagi pada Allah. Wahai Allah, kalau begitu masukkan aku ke dalam golongan orang-orang yang selalu berjalan di atas Shiratul Mustaqim. Selalu berada di atas jalan kebenaran. Maka kemudian Allah menjawab lagi, wahai Musa, orang-orang yang selalu berjalan di atas Shiratul Mustaqim adalah orang-orang yang bersedekah di malam Lailatul Qadar. Maka Nabi Musa berdoa lagi pada Allah, wahai Allah, kalau begitu masukkan aku ke dalam golongan orang-orang yang diberikan makanan buah-buahan dari surga. Maka Allah menjawab lagi, wahai Musa, orang-orang yang mendapat makanan buah-buahan dari surga adalah orang-orang yang bertasbih padaku di malam Lailatul Qadar. Maka kemudian Nabi Musa mengatakan, wahai Allah, kalau begitu masukkan aku, jauhkan aku dari siksa api neraka.
Maka kemudian Allah mengatakan, wahai Musa, orang-orang yang dijauhkan dari siksa api neraka adalah orang-orang yang meminta ampun padaku di malam Lailatul Qadar. Kemudian Nabi Musa berdoa lagi kepada Allah, kalau begitu Allah, masukkan aku ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan redha-Mu. Maka kemudian Allah menjawab lagi, orang-orang yang mendapatkan redha dariku adalah orang-orang yang melakukan sholat malam di malam Lailatul Qadar tersebut. Begitu istimewanya malam Lailatul Qadar. Sampai-sampai Rasulullah SAW bersabda, ini ketemu di hadis riwayat Imam Muslim, ketemu Tabrani, Nasai, banyaklah. Rasulullah SAW mengatakan, siapa-siapa yang tidak mendapatkan kebaikan di malam Lailatul Qadar, maka dia tidak akan mendapatkan kebaikan di waktu-waktu manapun. Nah ini. Saking luar biasanya malam Lailatul Qadar tersebut. Nah ini adanya di dalam kitab Duratun Nasihin. Ketika para malaikat lagi siap-siap mau terbang balik ke langit, maka para malaikat ini bertanya pada Jibril, wahai Jibril, apa yang akan diberikan oleh Allah kepada umatnya Rasulullah SAW yang begitu taatnya di malam Lailatul Qadar itu? Karena malaikat sudah lihat bagaimana taatnya kita tadi kan? Maka Jibril kemudian menjawab pertanyaan malaikat tersebut, Allah akan memberikan rahmat pada umatnya Rasulullah SAW. Allah akan memberikan ampunan dan kemaafan kepada umatnya Rasulullah SAW. Kemudian Jibril melanjutkan, kecuali, kata Jibril, nah ini penting nih. Kecuali 4 golongan manusia. Yang pertama, orang yang suka mabok-mabokan. Yang kedua, orang yang durhaka kepada orang tua. Yang ketiga, orang yang memutuskan tali persaudaraan silaturahim. Dan keempat, orang yang gemar bertengkar. Nah, inilah sebetulnya ya, ini kitab Duratun Nasihan ini sangat populer di Indonesia. Inilah sebetulnya yang membuat di Indonesia ini ada tradisi. Tradisinya ketika Idul Fitri itu semabok-maboknya kita, sehobi-hobinya kita mabok, maka di Idul Fitri kita nggak boleh mabok-mabokan. Benar gak? Itu juga yang menimbulkan tradisi di Indonesia, kalau Lebaran itu kita pulang kampung nemuin orang tua, minta maaf sama orang tua, minta redonya orang tua ini. Yang ketiga, itu sebabnya juga di Indonesia, pada saat Lebaran itu kita bermaaf-maafan, nyambunglah di silaturahmi yang mungkin dalam tahun kemarin terputus. Itu juga sebabnya muncul tradisi di Indonesia, kita maaf-maafan, menghilangkan semua pertengkaran, semua dendam yang ada dalam diri kita masing-masing. Nah ini. Itu sebabnya lah muncul tradisi mohon maaf lahir batin tuh. Ini kitab Duratun Nasihin nih, benar ya? Karena ada perkecualian pada 4 orang tadi ya, yang tadi juga kita bahas. Nah, sehingga kemudian orang mulai bertanya-tanya, jadi kapan ini malam Lailatul Qadar? Benar ya? Maka Rasulullah SAW mengatakan, ini hadis sangat terkenal sekali, ada di Sahih Bukhari, ada di Muslim, ada di Ibnu Majah, ada di mana-mana lah. Ini hadisnya terkenal sekali. Carilah malam Lailatul Qadar tersebut pada malam-malam ganjil 10 hari bulan Ramadan. Nah ini. Hadisnya gitu doang tuh. Hadisnya gitu doang. Ketika Rasulullah SAW telah meninggal dunia, beliau kan hidup bersama para sahabat ya. Kemudian setelah Rasulullah SAW meninggal dunia, ada muncul yang namanya tabi'in. Yaitu orang-orang pengikutnya Rasulullah SAW, tapi nggak pernah ketemu sama Rasulullah SAW ya. Jadi Rasulullah SAW hidup bersama para sahabat, lalu ada golongan tabi'in, yaitu orang yang pengikut Rasulullah SAW, tapi nggak pernah ketemu sama Rasulullah SAW. Pada saat itulah, dari kalangan tabi'in ini mendatangi sahabatnya Rasulullah SAW yang bernama Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Mereka bertanya, wahai sahabat Rasulullah, kami ini nggak kuat untuk mantengin malam Lailatul Qadar di tiap malam ganjil di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Nah, orang macam-macam kan, ada yang kuat, ada yang nggak kuat. Nah, ada yang ini nggak kuat, kita mantengin terus nih malam-malam ganjil di 10 hari bulan Ramadan. Maka kemudian mereka bertanya, kalau kami nggak kuat gini, maka sebaiknya tanggal berapa nih yang kita harus jagain Lailatul Qadar tersebut? Nah, kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, carilah Lailatul Qadar itu pada malam 27. Oke. Ini juga nantinya yang akan menimbulkan tradisi di Indonesia, di Jawa namanya
pitung likur gitu. Malam 27 tuh ada tradisi malam 27 karena apa yang disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tadi. Kemudian berjalanlah waktu, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meninggal dunia. Kemudian orang mulai bertanya-tanya, dari mana rumusnya kok tanggal 27? Rasulullah SAW aja nggak bilang tanggal 27, benar nggak? Maka berbagai ulama berusaha untuk memberikan penjelasan mengapa tanggal 27. Ini ada dalam kitab Hasyiah, ini ada dalam kitab Nuzatul Majlis, benar nggak? Maka dalam kitab-kitab tersebut, orang berusaha, para ulama berusaha untuk menjelaskan mengapa tanggal 27. Salah satu penjelasannya, ini adanya dalam kitab Nuzatul Majlis ya. Dalam kitab Hasyiah juga ketemu. Dijelaskan, malam 27 itu dapatnya karena kata-kata Lailatul Qadar itu terdiri dari 9 huruf. Oke. Dan disebut dalam surat itu 3 kali. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. 3 kali disebut. Lah karena jumlah hurufnya itu 9 dan disebut 3 kali, maka 9 kali 3 sama dengan 27. Jadi carilah Lailatul Qadar pada malam 27. Tapi orang-orang kemudian protes lah, ini kok nggak ilmiah banget penjelasannya, bener gak? Masa penjelasannya 9 kali 3 sama 27, bener gak? Maka kemudian Imam Ghazali, nah sekarang kita masuk Imam Ghazali. Maka kemudian Imam Ghazali dalam kitab Hasyiah Jamal menjelaskan lebih ilmiah. Nah, ini pakai metode statistik. Yaitu setiap kali Ramadan datang, Imam Ghazali jagain tuh kalau dapat Lailatul Qadar dicatat. Begitu seterusnya dari tahun ke tahun, tiap kali Ramadan Imam Ghazali nyatetin. Sehingga muncullah catatan statistik yang didapat oleh Imam Ghazali, benar ya? Apa catatan statistiknya? Imam Ghazali mengatakan apabila malam pertama Ramadan jatuh pada hari Senin, maka Lailatul Qadar akan jatuh pada tanggal 21. Apabila malam pertama Ramadan akan jatuh pada hari Selasa, maka Lailatul Qadar jatuh pada tanggal 27. Apabila pada hari Rabu malam pertama Ramadan, maka Lailatul Qadar jatuh pada tanggal 29. Apabila jatuh pada hari Kamis, maka Lailatul Qadar jatuh pada tanggal 25. Apabila jatuh pada hari Jumat, maka Lailatul Qadar pada tanggal 29. Kalau malam pertama Ramadan hari Sabtu, kayak kita kemarin ya, hari Sabtu kan? Kemarin kan hari Sabtu kan? Jumat malam Sabtu kan, jadi Sabtu kalau hitungan ya hijrahnya Sabtu kan. Kalau pada hari Sabtu, maka Lailatul Qadar jatuh pada tanggal 23. Dan kalau hari Minggu, maka Lailatul Qadar jatuh pada tanggal 29. Nah itu sebabnya kita ini timely banget. Wah, kita ini sangat tepat waktunya karena bentar lagi kita akan ketemu dengan tanggal-tanggal 21, 23, 25, 27, 29. Nah, itu ilmu statistik. Oke, jadi nggak ada dalilnya. Kalau ditanya ada hadisnya, nggak ada. Hadisnya cuma mengatakan jaga pada malam-malam ganjil 10 malam terakhir. Nah, tadi kita udah cerita panjang lebar. Itu sebabnya kita ini ketika menjelang malam Lailatul Qadar ini, kita harus mempersiapkan diri kita sebaik-baiknya. Ingat tadi kisahnya dalam kitab Kanzul Jawakid, kisah Nabi Musa. Kita jangan cuman melakukan hal-hal yang ubudiyah. Bahwa kita baca Quran iya, bahwa kita salat malam iya, bahwa kita wirid, doa, salawat apa iya. Tapi jangan lupa mengasihi fakir miskin. Jangan lupa bersedekah. Tentu ada tasbih tadi, ada minta ampun, benar nggak? Tapi inilah semua yang harus kita siapkan sehingga dalam malam Lailatul Qadar itu kita benar-benar bertemu dengan kondisi terbaik kita. Baik itu Yufid. Baik Ustadz, Alhamdulillah. Adakah hal-hal yang menyebabkan malam Lailatul Qadar ini menjadi sebuah rahasia Ustadz? Ya, kalau dalam kitab-kitab tersebut disebutkan ini untuk memacu kita untuk terus berjaga-jaga di dalam 10 malam terakhir Ramadan itu. Karena ini adalah bulan yang sangat istimewa. Yang kalau udah lewat Ramadan udah lain lagi ceritanya, benar gak?
Jadi betul-betul itu kita dipacu agar kita betul-betul berjaga di dalam 10 malam terakhir itu pada saat kita udah mau mengakhiri Ramadan. Memang Rasulullah SAW ini mengatakan, ini emang sengaja kita dibuat supaya supaya betul-betul kita nggak milih salah satu tanggal, tapi kita benar-benar bersiap. Kecuali kayak tadi kisah tabi'in ya, nggak sanggup kami ya Ibnu Abbas, nggak sanggup ya sahabat Rasulullah, nggak sanggup. Jadi yang paling kemungkinan paling besarnya tanggal berapa? Nah, disebutlah tanggal 27, benar nggak? Nah, tunggu ditanya kenapa jadi 27, benar nggak? Nah, kemudian baru Imam Ghazali tadi pakai kalau hari Senin, maka kalau hari Selasa, maka dan sebagainya. Insya Allah kita lakukan yang terbaik. Mau percaya yang Imam Ghazali bilang boleh, mau percaya yang bilang Ibnu Abbas boleh, yang pasti kita harus percaya apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, yaitu malam-malam ganjil 10 hari terakhir bulan Ramadan. Back to you, Wid. Baik Ustadz, ini mungkin next episode ini kita bercerita tentang ciri-cirinya malam Lailatul Qadar ya Ustadz. Mantap. Itu kan Imam Ghazali bisa membuat statistik catatan-catatan kapan datangnya malam Lailatul Qadar. Berarti beliau tahu betul itu ada malam Lailatul Qadar Ustadz. Betul banget. Terima kasih Ustadz atas waktu dan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.